Baik, sejawat perawat yang berada di mana saja, salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Kali ini PPNI Kaltim akan berbagi tentang cara pembuatan akun di KTKI yang digunakan sejawat untuk mengurus STR, surat tanda registrasi yang baru, ataupun perpanjangan. Dan web ini tidak hanya untuk perawat, jadi profesi lain juga menggunakan web ini. Web ini diinisiasi oleh KTKI, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Baik, apa saja yang sejawat perlu siapkan? Yang pertama adalah email yang aktif. Ya, artinya email harus yang aktif. Kenapa? Karena notifikasi pemberitahuan dan pemantauan progres status STR sejawat itu akan diberitahukan melalui email. Selain kita bisa mengecek melalui akun. Ya, jadi di email juga mendapatkan informasi atau notifikasi. Sehingga email ini digunakan harus yang aktif. Dan ketika sejawat mengalami misalkan lupa password, maka email ini yang digunakan untuk mengirimkan atau mereset password yang baru, sehingga ini sangat krusial ketika sejawat menggunakan email yang aktif dan yang benar. Karena ketika sejawat melakukan misalkan ada kesalahan penginputan email atau email yang digunakan tidak aktif, maka harus melapor ke KTKI Pusat. Ya, jadi kalau dulu mungkin ada MTKP ya, perwakilan di provinsi, sekarang tidak ada lagi, jadi semuanya terpusatkan di Jakarta di bawah KTKI. Nah, untuk komunikasi dengan KTKI sebelum pandemi itu masih ada dua pilihan. Ya, pilihan pertama menggunakan WhatsApp, yang kedua menggunakan email. Nah, untuk saat ini hanya dilayani melalui email. Dan dengan jumlah nakes yang cukup banyak, ribuan bahkan sekali mengurus STR itu, sehingga ada kemungkinan ketika sejawat melaporkan melalui email itu masuk waiting list. Jadi sering barangkali akan lama dibalas dari KTKI, ya bisa sampai ada pengalaman sekitar 2 minggu kadang-kadang ya, sehingga pastikan bahwa tidak ada kesalahan. Kemudian yang disiapkan berikutnya adalah KTP atau kartu tanda penduduk. Ya, nanti digunakan untuk menginputkan biodata sejawat. Nah, ini adalah webnya, ya, ktki.kemkes.go.id. Nah, di web inilah kita yang akan gunakan untuk mengakses. Nah, sekarang kita lihat bagaimana langkah-langkahnya untuk melakukan pembuatan akun di KTKI. Nah, ini contoh ya. Kita dianjurkan menggunakan laptop atau komputer. Ya, karena ketika sejawat menggunakan handphone barangkali terbatas ya fiturnya, untuk tampilan tidak penuh, barangkali mungkin ada huruf besar huruf kecilnya yang tidak otomatis, ya itu jadi masalah juga. Makanya kami menganjurkan untuk menggunakan laptop ataupun komputer. Nah, ini langkahnya. Yang pertama buka browser ya. Browser kebetulan yang saya gunakan ini adalah Google Chrome. Ya, jadi sesuaikan saja dengan masing-masing yang dimiliki. Kemudian pastikan koneksi internetnya lancar ya. Karena nanti ada proses online sehingga harus stabil koneksinya. Kemudian kita buka webnya KTKI. Nah, ini sudah ada .kemkes.go.id. Oke, kita pilih ini. Nah, ini teman-teman tampilannya seperti ini ya, Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Oke, kemudian kita masuk ke gambar yang ada tulisan aplikasi STR online, itu yang diklik. Oke, muncul tampilan seperti ini. Ini biasanya ada informasi yang disampaikan oleh pihak KTKI. Ini contohnya sudah lewat ini terkait maintenance ya. Ini tutup.
Nah, ini adalah informasi terkait apa saja yang sejawat harus siapkan ketika mau melakukan pengurusan STR baru ataupun perpanjangan ya. Nah, ini termasuk foto apa segala macam. Akan kami share video berikutnya terkait bagaimana tutorial untuk memasukkan dokumen baik itu yang STR baru ataupun STR perpanjangan atau STR yang upgrade dari SPK ke Diploma 3 seperti teman-teman yang RPL atau dari D3 ke nurse. Ya, jadi ada beberapa pilihan. Nanti di video tersendiri kami akan share. Untuk video kali ini hanya pada cara membuat akun saja ya. Ini conteng. Tutup. Ya. Nah, ini kalau sudah punya email. Terdaftar sudah punya akun ya. Tapi kalau belum, berarti klik belum punya PIN. Ini lupa PIN ini ketika teman-teman lupa dengan PIN yang digunakan. Ya. Oke, klik belum punya PIN. Nah, sekarang kita lakukan pengisian sesuai form ini. Ya, email, kemudian nick, nomor nama di KTP, sampai di tanggal lahir. Nah, kalau untuk lebih mudah, saya biasanya menggunakan sudah ada dicatat terlebih dahulu ya. Nah, oke, contoh ini emailnya, saya copy. Nah, ini hati-hati teman-teman ya, jangan sampai ada spasi di depan atau di belakangnya, karena nanti dianggapnya tidak benar. Kalau yang ini harus diketik nih, 1976. Nah, ini sesuai ketika tidak ada tanda merah. Kalau kita kasih spasi, nah tidak sesuai. Kadang-kadang kita tidak melihat ada spasi di depan atau di belakang, perlu diperhatikan juga. Ya, pastikan emailnya benar, penulisannya @gmail ya. Oke, kemudian kita masuk ke nomor KTP. Sudah kita siapkan. Kemudian ke nama. Oke, kemudian tempat lahir. Kemudian tanggal lahir. Ini diklik di bagian atas ini untuk merubah format tahunnya. 1976. 16/6/77/76. 16. Ya. Oke, masukkan captanya 179030. Oke, cek kembali emailnya benar, kemudian nick-nya sudah benar, nama benar, kemudian daftar. Oke, berarti ini ada kesalahan. Nah, kita harus cek kembali. Berarti ada kesalahan. Nomornya tidak valid, ada kurang, harusnya 16 digit. Oke, kita perbaiki nick-nya tadi, ada kesalahan. Kemudian kita masukkan captanya ulang. Daftar. Ya, ini registrasi berhasil. Nah, PIN ini harus dicatat. Ya, PIN ini harus dicatat. Karena ini yang digunakan untuk registrasi. Nah, setelah itu baru kita mulai registrasi. Ya. Tinggal kita masukkan email tadi, masukkan PIN, kemudian captanya baru klik masuk. Nah, inilah tahapan untuk teman-teman membuat akun. Untuk di video berikutnya nanti teman-teman kami akan share bagaimana cara mengupload semua dokumen terkait pengajuan STR baru ataupun perpanjangan ataupun naik level
Demikian, jika sejawat ada yang ingin lagi dikomunikasikan, silakan tulis di kolom komentar, atau ada tutorial-tutorial yang mungkin kami bisa fasilitasi, silakan berikan di kolom komentar dan kami akan coba memfasilitasi. Baik, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sejawat sekalian. Terima kasih, salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan.